Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita hari ini Sabtu 27 Maret kedatangan tamu spesial dari Nganjuk, Jawa Timur. Masya Allah, beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita, hadir di studio kita Zen TV di program Zen Talk. Yang kali ini kita bersama dengan para pakar hukum, ya, Pak Indra Iswara. Iya, jadi kita pengen ngobrol banyak nih ya dengan Pak Indra dengan kesempatan waktu 15 menit ke depan. Itu pengen tahu seperti apa sih profesi notaris dalam perspektif Islam itu seperti apa? Karena yang kita tahu ya itu berhubungan erat dengan banyak masalah misalnya seperti itu, dan itu kan perlu trik-trik nih dengan beliau yang sudah berpengalaman lama juga sebagai notaris. Bahkan kalau saya pernah dengar beliau ini juga sempat menjabat di ini ya Pak ya, Ikatan Notaris Indonesia. Jadi saya pikir kami sedang bersama orang yang sangat berpengalaman di profesi notaris, Masya Allah. Juga menurut Mbak Indra bagaimana sih sosok notaris seharusnya gitu ya dalam pandangan Islam gitu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam amma ba'du. Jazakallahu khairan atas undangan yang sudah diberikan kepada saya sehingga saya bisa mampir sekalian ke sini untuk menyempatkan diri, memberikan pengalaman, membagi pengalaman ya kepada teman-teman sekalian. Pertama-tama, notaris itu adalah profesi yang sangat mulia dan sangat terhormat. Dikatakan mulia karena diatur di dalam Al-Quran, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 disebutkan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum faktubuh. Ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau bermuamalah itu harus dicatat. Nah, sebagai pencatat ini adalah notaris dalam hal ini untuk transaksi-transaksi. Nah, selanjutnya dikatakan terhormat karena profesi notaris ini diatur oleh undang-undang setara dengan jabatan yang ada di negara kita, yaitu setingkat gubernur, tetapi tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Ya, tapi kita istilahnya berusaha sendiri bagaimana caranya menjadi pelayan untuk masyarakat dalam kepentingan-kepentingan hukum yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya saya di pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia di bidang undang-undang yang merumuskan undang-undang untuk khususnya jabatan notaris. Nah, jadi Pak Indra ini ya sangat berpengaruh ya untuk keputusan untuk pembuatan undang-undang begitu ya, kurang lebih ya. Setidaknya memberikan rekomendasi. Iya. Begitu. Nah, kalau misalkan kita hubungkan dengan notaris dalam profesi bidang hukum Islam, banyak sekali notaris-notaris yang mohon maaf, setelah saya mengadakan acara seminar dan segala macam, ternyata masih banyak yang masih minim untuk pengetahuan dalam perspektif hukum Islam itu sendiri. Salah satu contoh yang saya ambil di dalam buku saya tentang profesi notaris PPAT dalam hukum Islam ini yang saya tulis, di sini saya katakan bahwa jabatan notaris yang digunakan dalam transaksi akad riba misalkan, sementara di dalam Al-Quran dan As-Sunnah jelas dan sudah dilarang tentang pengharaman akad-akad ribawi. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kita menyelamatkan jabatan kita yang mulia dan terhormat ini supaya tidak terkotori dengan akad-akad atau transaksi-transaksi yang mengandung riba. Nah, bagaimana trik-triknya itu bisa saya berikan, nanti saya share ke teman-teman sekalian, supaya apa yang kita lakukan di dunia ini yang nanti kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah itu termasuk jabatan kita itu selamat di dunia dan di akhirat. Merupakan suatu keuntungan bagi jabatan notaris itu sendiri karena sekaligus dia sebenarnya bisa untuk menjadikan lahan atau ladang berdakwah kepada masyarakat. Nah, ketika terjadi transaksi riba seperti itu,
ahsan sebaiknya kita mengingatkan kepada para pihak supaya jangan melibatkan transaksi ribawi di dalam akadnya, tetapi bisa dimungkinkan tanpa unsur-unsur riba, walaupun sama-sama terjadi masalah utang piutang. Ya, di zaman Rasulullah terdahulu kan sama, ada utang piutang tapi tidak ada unsur riba. Ya. Nah, ini kita praktekkan di zaman sekarang. Saya yakin Allah Maha Pemberi rezeki ya, jadi jangan khawatir apabila kita melaksanakan ini, berdakwah di jalan Allah ini tentunya akan menambah kebaikan buat kita. Triknya seperti itu, jadi kita mengingatkan si klien ini, penghadap ini, jangan sampai ada unsur riba. Nah, bagaimana sekarang untuk mengetahui bahwa itu terjadi unsur riba atau tidak? Nah, kalau kita tidak belajar, tidak akan tahu ilmunya. Itu makanya saya sering mengadakan seminar tentang perbankan syariah juga. Ya, bagaimana perbankan syariah itu yang masih bergelut dengan ribawi, ini harus dihapuskan masalah ribawinya, terutama dalam akad-akadnya. Lalu yang kedua, bagaimana dengan transaksi utang piutang secara perorangan. Nah, itu bisa dimungkinkan untuk menghapus denda, untuk menghapus administrasi dan segala macam. Itu tujuannya ke sana. Oh, Masya Allah. Jadi di situ notaris juga berperan ya untuk membantu itu ya, Masya Allah. Berperan sekali, berperan untuk memberikan pengertian kepada mereka supaya mereka juga selamat nanti. Wah, mungkin ini kita bisa samakan persepsi dulu nih, yang ada di kepala saya. Menghapuskan denda itu sebagai ilustrasinya seperti ini. Si A memiliki hutang di bank, terus dia kena denda karena keterlambatan misalnya, atau dia pengen melunasi malah kena penalti misalnya. Di situ dia di pertengahan jalan saat dia melunasi hutangnya itu dia baru sadar itu riba, dan itu kita juga termasuk terlibat dalam transaksi riba itu, maka dia pengen menghindari nilai lebih yang itu bentuk ribanya gitu. Di situ notaris bisa berperan untuk membantu si A ini dalam menghilangkan denda begitu. Ya, jadi begini, notaris bukan sebagai pihak di dalam akte autentik, tetapi notaris bisa memberikan pengetahuan atau istilahnya memberikan wawasan, wawasan kepada para pihak ini dalam rangka akta yang dibuatnya. Bagaimana caranya supaya akta kita ini aman? Bagaimana? Ini terjadi sebelum meskipun setelah misalnya bentuknya pinjaman, lese pinjaman gitu ya. Pinjaman tuh udah diberikan gitu. Sebelum. Sebelum. Maka ketika sebelum diberikan pinjaman itu harus kita berikan pengertian kepada mereka supaya mereka melaksanakan hukum-hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Di sisi lain kadang meskipun bank syariah malah ada ribanya juga, karena yang saya tahu juga biasanya ya itu dari pimpinan banknya sendiri juga belum menguasai produknya, biasanya begitu ya. Masya Allah, itulah yang akan saya teliti dalam disertasi saya nantinya, sehingga nanti ketika disertasi saya keluar dari setelah selesai disertasi, saya menulis disertasi ini, nantinya akan saya usulkan kepada pemerintah untuk membetulkan sistem yang ada di perbankan. Masya Allah, semoga Allah mudahkan. Amin. Dan kayaknya emang pemerintah sekarang juga lagi tertarik nih dengan bank syariah ya, apalagi sekarang digabung ya, di merger juga ya, 3 bank BUMN syariah jadi satu. Notaris nih, ada nggak cerita-cerita menarik misalnya dalam menyelesaikan masalah atau mendampingi klien? Banyak sekali ya pelajaran atau hikmah yang diambil dari profesi notaris. Saya akan memberikan contoh bahwa ketika kita bisa memberikan perasaan yang nyaman bagi para pihak atau memberikan solusi bagi para pihak, tentunya akan membuat kebahagiaan buat orang itu sendiri. Ya, sebagaimana perintah kita di dalam agama Islam, membuat bahagia orang itu juga akan berpahala buat kita. Nah, salah satu kebahagiaan buat diri saya ketika saya bisa memberikan kebahagiaan itu kepada para penghadap dengan adanya transaksi yang sudah benar sesuai dengan syariat Islam, dan ketika mereka pulang dari kantor, keluar dari kantor, perasaan mereka ini sudah sama-sama ikhlas, sama-sama ridhonya terhadap transaksi. Nah, di saat itulah mereka bahagia, anak pun juga bahagia. Begitu. Baik. Pak Indra, selain di kepengurusan di ini, apalagi ada nggak instansi Islam atau organisasi Islam yang saat ini sedang Pak Indra dampingi untuk menyelesaikan masalah, tapi kita nggak perlu sebut namanya Pak ya, dan masalahnya apa, mungkin bisa buat pelajaran buat teman-teman seperti apa menghadapinya.
Saya punya grup namanya ILC, Indonesia Law Center, di mana di situ terdiri dari 3 kandidat doktor di dalamnya yang mengelola keilmuan di bidang notaris, di bidang perdata, pidana, dan di bidang pajak. Perpajakan ya, Ya, insya Allah. di ILC itu. Nah, di situ pernah saya kupas tentang yayasan. Nah, ini sekarang masuk ke ranah yayasan. Saya sebagai tenaga ahli di salah satu yayasan di Indonesia, yang mana ternyata setelah saya temui di dalam lapangan, ternyata masih banyak kasus-kasus yayasan atau badan hukum nirlaba yang mana dijadikan sebagai wadah untuk mencari keuntungan. Yang harusnya itu badan Yang hukumnya harusnya PT ya. badan hukumnya berbentuk badan hukum PT ataupun koperasi begitu. Nah, karena masalah itu yang harus kita luruskan. Ala kulihal, alhamdulillah ada beberapa yang sudah saya selesaikan, diantaranya merubah anggaran dasar dari yayasan itu sendiri karena masa jabatan pembina atau pengurus ini sudah habis, tidak diperpanjang, tapi dia masih melakukan perbuatan hukum. Nah, salah satu contoh kasus yang saya berikan itu. Dan masih banyak sebenarnya yang terjadi kasus-kasus yang ada di Indonesia, yang mana masalah itu apabila diteruskan, maka perbuatan hukum dari si pengurus atau pembina dari yayasan ini yang namanya akan melanggar aturan hukum atau namanya disebut ultra virus yang tidak saya sebutkan itu. Nah, saya sebagai tenaga ahli di sana sering memberikan bagaimana aturan supaya badan hukum ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan kaedahnya. Gitu. Bapak Ibu yang ingin bergabung di grup ILC itu terbuka untuk umum, silakan nanti. Jadi Pak Indra Iswara ini, saya pun juga sebetulnya kenal dengan beliau itu dari grup WhatsApp. Saya ikut kelasnya, Masya Allah, keren. Jadi banyak sekali di situ pengurus yayasan, pembina yayasan, bahkan juga ada notaris juga banyak ya, kawan-kawan beliau tergabung di situ. Mengikuti kelas beliau itu untuk mengikuti masalah-masalah yang sedang sekarang terjadi, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, dan nggak sedikit juga malah ketagihan gitu, pengen ke Pak Indra untuk menyelesaikan masalahnya, karena emang sebetulnya bukan mereka nggak mau menyelesaikan, rata-rata karena mereka nggak tahu gitu. Nah, karena itulah di tengah pandemi kemarin itu hampir sekitar 1 tahun yang lalu itu masalah yayasan ini kalau tidak kita kupas, kasihan nanti para pengurus pembina ini di yayasan ini, karena ketidaktahuan mereka menyebabkan mereka menjadi masuk ke ranah pidana gitu. Nah, oleh karena itu saya menciptakan menulis lagi buku yang kedua. Ini perlu nanti juga saya perkenalkan, ini tentang serba-serbi yayasan wakaf dan problematikanya. Ya, ini 365 halaman, semuanya lengkap dikupas di sini tentang bagaimana yayasan itu harus bekerja sesuai dengan undang-undang. Begitu, ya. Sekaligus menutup ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai orang muslim dan muslimah, harusnya kita menjalankan jabatan juga sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana perintah Allah yang sudah terdapat di dalam Al-Quran terhadap jabatan notaris itu sendiri. Harusnya kita ikuti jabatan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana orang muslim harus taat kepada Allah, Rasul, dan para pemimpin. Nah, ketaatan kita kepada Allah menunjukkan ketaatan kita kepada pemimpin dalam melaksanakan jabatan kita sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, terutama syariat Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Indra. Nah, sama-sama.